wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, perjalanan kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang sangat singkat. Nabi sudah menyatakan, dan yang mendengar pernyataan ini sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, kalau dipanjangkan kisaran antara 60 hingga 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Ya, setelah yang hadir ini ada yang umur 80? Nggak ada. Kemana mereka? Sudah pindah ya. Kalau toh ada, sudah di rumah saja. Dan setiap manusia yang pernah hadir di muka bumi ini, semua pernah melakukan maksiat dan dosa. Yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa hanya Nabi dan Rasul saja. Sebab Nabi dan Rasul dijaga, mereka maksumun wa mahfuzun, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Nabi dan Rasul punya kesalahan, dosa, maksiat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ditambah dengan pernyataan Nabi, kullukum khatta'un, setiap kalian punya dosa. Khairul khatta'in tawwabun, sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Orang yang sudah bertobat, at-taibu kama la dzambata lahu, orang yang sudah bertobat seperti manusia enggak punya dosa lagi, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dengan catatan taubatan nasuha. Itulah yang dibacakan oleh ibu tadi, surat At-Tahrim ayat 8. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalam bahasa Quran apa? Tobat yang betul-betul murni. Murni ini apa? Asli, tidak palsu, bukan sepuhan, murni. Ya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Kalau kalian ingin taubatan nasuha, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau sudah diampuni, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga si pendosa yang sudah taubatan nasuha tadi, dimasukkan ke mana? Ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni surga Firdaus. Iya, kan At-Tahrim ayat 8. Maka kalau mau nggak tobat bagaimana? Allah marah. Ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Dan kita termasuk orang yang zalim, dan Allah Ta'ala tidak suka dengan orang yang zalim. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11? Wa man lam yatub, siapa yang enggak mau bertobat, fa ulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi Pak Ustaz, saya sudah tobat,
kumat maning, tobat kumat lagi. Apakah Allah Ta'ala pernah bosan menerima tobat saya? Tidak. Allah tidak pernah bosan menerima tobatnya. Walaupun dia 1000 kali sudah tobat maksiat, Allah tidak pernah bosan. Sebetulnya siang malam Allah menanti kita. Innallaha yabsutu yadahu fil laili limasiin nahar. Malam hari Allah membentangkan kedua tangannya mana yang berbuat dosa siang hari. Wa yabsutu yadahu fin nahari, siang ini pun Allah membentangkan tangannya limasiil laili, yang tadi malam berbuat dosa. Siang malam Allah menanti kita. Kapan taubat itu tidak diterima atau pintu taubat sudah ditutup? Di dua keadaan. Pertama ketika kiamat kecil, yang kedua ketika kiamat besar. Kiamat kecil itu ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, hatta yatagharghar hatta ruh fil hulqum. Ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, maka saat itu pintu taubat tertutup. Kiamat kecil, kematian. Yang kedua kiamat besar, ketika matahari sudah terbit dari barat. Tadi pagi terbit di mana, Bu? Matahari terbit dari mana? Timur. Masih terima ya? Masih. Allah sayang kepada kita ibu sekalian. Orang Islam ini waktu dicabut nyawanya itu nggak sekaligus betot, enggak. Ya, dicabut nyawa itu, ruh itu jalan dulu dari ujung jempol ke dengkul. Ini pintu taubat masih kebuka. Ya, itu. Nanti berjalan lagi dari dengkul ke pusar ruh itu. Pintu taubat masih terbuka. Lebar, lebih lebar dari barat dan timur. Lalu dari pusar ke dada masih diterima taubatnya, walaupun dia sudah di ruang ICU. Tidak bisa ngomong, tapi hatinya, ya Allah, dulu cantik molek, banyak gelang dan kalung, beros segala macam, pernak-pernik. Sekarang itu kurang lemas, ya Allah, banyak dosa, aku mohon ampun. Hatinya, Allah siap mengampuni dosanya. Lalu dari dada ke tenggorokan baru pintu taubat ditutup. Dari kerongkongan baru ke ubun-ubun. Untuk itulah tanda-tanda orang yang sudah dekat meninggal dunia. Ya, kakinya bentuknya, maaf, kakinya bukan begini tapi sudah maaf begini. Dan ketika dipegang kakinya sangat-sangat dingin kayak es. Itu berarti ruh sudah mulai berjalan dari jempol ke dengkul. Punya ibu-ibu masih hangat, punya saya masih hangat, masih lama. Masih lama, Bu, kaki hangat dah. Bu, masih hangat. Masih lama, insyaallah. Karena 81 hari lagi mau tiba bulan suci Ramadan, kita lebih gencar lagi taubat. Masya Allah, dibukanya lebar-lebar. Begitu sayangnya Allah. Walaupun di ruang ICU, ya Allah, dulu menggunjing, dulu melawan suami. Misalnya buat zalim, bertaubat dia, Allah, selagi ruh ini masih di dengkul, jadi nggak sekali lapas, masih ada taubat di muka. Itu sayangnya Allah. Walaupun tidak bisa ngomong astagfirullah, tapi hatinya bicara astagfirullahaladzim. Ya, itu jangan sampai ya seseorang mengatakan, jangan sampai ada kata-kata di antara kita ini setelah banyak melakukan dosa, apa mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa saya. Kalimat ini tidak disukai oleh Allah, dan kalimat ini lebih besar dari dosa besar yang dia kerjakan. Saya ulang lagi,
Ada seorang ibu misalnya banyak buat maksiat dan dosa. Lalu dia mengatakan, apa mungkin, ini kalimat ragu ya, apa mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya yang sudah begana begitu banyak. Kalimat ini Allah tidak suka. Yang kedua, kalimat ini, kata-kata ini lebih besar dosanya daripada dosa besar yang dia lakukan. Berzina dosa besar, mencuri dosa besar, melawan kedua orang tua dosa besar, melawan suami dosa besar, membunuh dosa besar dan sebagainya. Tapi ada yang lebih besar dari dosa ini. Apa? Apa mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya? Ya, kenapa? Karena dia menyempitkan maha luasnya pengampunan Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, dia sempitkan. Kan ragu, apa mungkin? Yang sampai ada kata-kata itu lagi. Karena Allah sudah nyatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. May ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, siapa yang berbuat maksiat, banyak menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Allah jawab apa? Yajidillah ghafurur rahima, dia akan mendapatkan Allah ghafurur rahima, siap mengampuni bahkan menyayangi. Itu. Tambah lagi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, siang malam kau buat dosa sampai dosamu menyentuh ke langit, bukan ke langit-langit, ke langit, ya. Summa yastaghfirillah, dosanya sudah pun bertumpuk-tumpuk sampai menyentuh ke langit, begitu banyaknya. Summa yastaghfirillah, kemudian kau bertobat memohon ampun kepadaku, kata Allah. Allah jawab singkat saja, ya. Ghafartu laka fala ubali, ghafartu laka fala ubali, sudah aku ampuni wahai hambaku, saya tidak peduli. Itu bentuk past tense, bentuk lampau, sudah kata Allah, bukan akan. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat zunubuka ananas sama, seandainya kau buat dosa sampai menyentuh ke langit, summa astaghfartani, kemudian kau bertobat memohon ampun kepadaku, Allah jawab singkat, ghafartu laka fala ubali, sudah untuk pasal, sudah ku ampuni dosa-dosamu wahai ibu, saya tidak peduli. Itu. Tambah lagi ketika Nabi Adam diciptakan, kan para malaikat semua sujud kecuali iblis tidak sujud. Setelah itu Nabi Adam sujud, tanda syukurnya dia sudah diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Setelah bangun dari sujud, Nabi Adam melihat di aras ada dua tulisan. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawahnya ada tulisan, inna rahmati wasi'um min azabi, sesungguhnya rahmatku, ampunanku lebih luas daripada azabku. Apa bu? Ampunan, rahmat, kasih sayang Allah lebih luas daripada azabku, lebih luas daripada barat dan timur, utara dan selatan. Jadi kembali lagi setelah mengaji ini, tidak boleh ada kata-kata apa tadi bu? Apa mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa saya? Apa mungkin? Ini kan kalimat ragu bu ya. Jangan sampai. Sebab kalimat ini keterangan ada di dalam tafsir Ma'ariful Quran 12 jilid, ya. Jadi kalimat ini ada di situ keterangannya. Kata-kata apa mungkin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya sudah begana begini, ya.
kalimat ini apa tadi? Allah tidak suka. Yang kedua, kalimat ini lebih besar dosanya ketimbang dosa besar yang dia kerjakan. Untuk itu perlu taubatan nasuha. Ya, lagi Allah ceritakan dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a. Taubatlah kepada Allah secara menyeluruh. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia selamat dunia akhirat. Quran surat An-Nur ayat berapa? 31. Lalu yang dikatakan taubatan nasuha secara menyeluruh, taubat secara murni, syaratnya 4. Siapa yang menyampaikan? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menyatakan, dan Ali ini gerbangnya ilmu. Kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu. Pintu gerbang gudang itu adalah Ali radhiyallahu taala. Ali menyatakan syarat taubat nasuha 4. Berapa, Bu? 4. Kalau dia dosa kepada Allah 3. Syarat taubat itu kalau dosa kepada Allah berapa? 3. Dosa kepada Allah ini gimana? Tidak sholat, tidak puasa, gitu ya. Itu kan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, menggunjing, hutang nggak bayar-bayar, ya, atau minjam dengan si mekar. Kenal Bu dengan mekar? Nggak kenal. Alhamdulillah kalau ibu nggak kenal. Rentenir, ya, itu. Kalau dosa kepada manusia tambah 1, jadi 4. Pertama syaratnya adalah an-nadamatu, menyesal. Menyesal sudah tidak sholat, tidak puasa, ya seperti itu. Dosa kepada Allah. Pertama syaratnya apa? Menyesal. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi sampai mati. Syarat yang kedua apa, Bu? Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu sampai mati. Yang ketiga, banyak berbuat amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayiat. Ini ayat firman Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kan menghapuskan dosa. Kita berwudu, cuci tangan, dosa tangan gugur, kumur-kumur, dosa mulut gugur, dosa hidung gugur, dosa muka, dosa tangan, pikiran, telinga, dan kaki yang berjalan ke tempat dosa itu. Nah, belum lagi ibu-ibu berjalan dari rumah ke majelis taklim. Setiap langkah akan menghapuskan dosa. Ibu-ibu yang paling dekat dengan masjid Ad-Du'a ini siapa? Yang paling dekat rumahnya? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Nah, ibu ngelangkahnya kecil-kecil. Kan kalau jalannya kan 1, 2, ibu sengaja. Tadinya 20 langkah menjadi 40 atau 50. Ini sahabat cerdas. Ya, kenapa setiap langkah akan menghapuskan dosa? Ibu berapa? 2 orang, 3 orang. Yang rumahnya dekat, di situ di belakang. Langkahnya kecil-kecil. Cerdas kan sahabat? Iya, karena dihitung langkah bukan besar kecilnya. Subhanallah. Ibu sedekah menghapuskan dosa. Memandang ke wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang pun kan menghapuskan dosa. Berbahagia yang masih ada kedua orang tuanya atau mertua. Pahala haji umrah pun dia dapatkan. Ya. Jadi banyak berbuat amal-amal soleh. Ya. Jangan sepelekan walaupun hanya ibu ngasih makan kucing.
Kita tidak tahu itu makbul di sisi Allah. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi syarat pertama menyesal. Syarat kedua apa tadi? Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi sampai mati. Yang ketiga banyak berbuat amal soleh. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun dia kerjakan. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah pun dia kerjakan. Jangankan zakat dan zakat fitrah, infak, sedekah pun dia keluarkan. Seperti itu. Banyak hadir di majelis taklim. Ya, kenapa? Ketika ibu hadir di majelis taklim, malaikat sudah disiapkan untuk mengumumkan. Yunadi munadin. Apa pengumuman malaikat? Nggak banyak, dua. Pertama, kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, kalian sudah diampuni. Kapan berdiri? Selesai majelis kita kamu pulang. Saya masih mau ke Segala Medan lanjutkan kajian di sana fikih. Ya. Apa tadi kata malaikat? Kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, kalian sudah dapat ampunan. Pengumuman yang kedua, qad buddilat sayi'atukum hasanah. Seberat dosa diampuni, seberat itu ditulis pahala. Jadi saat itu kalau dosa kepada Allah tiga ya. Menyesal, berjanji nggak mengulang lagi, banyak berbuat amal-amal soleh. Jangan kecilkan, walaupun ya hanya menyiram bunga. Ibu suka bunga? Ada rumah? Di rumah ada bunga? Nah, ibu menyiram. Setiap helai daun yang masih segar itu kan berzikir. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbah atau yusabbihu lillah, bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Nah, ibu siram bunga ini kan layu. Setiap tasbih bunga ini mengalir ke catatan ibu. Ya. Pahala kebaikan ini akan menggeser, menghapuskan dosa. Syarat tobat yang keempat. Nah, kalau ada hak-hak manusia, kembalikan. Kalau minjam barang, kembalikan. Kalau punya hutang, bayar. Atau ada kezaliman pun berikan. Atau minta keikhlasan. Kalau dosa, saya ulang lagi. Syarat taubatan nasuha, kata Ali radhiyallahu anhu, ada berapa, Bu? 4. Bermurah menyesal, ya Allah, saya sudah melakukan khilaf, salah, dosa, maksiat, sudah menzalimi diriku sendiri. Yang kedua, ya Allah, sampai mati saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak mau menyuri lagi, nggak mau durhaka lagi, nggak mau melawan suami lagi. Yang ketiga, banyak berbuat amal-amal soleh, walaupun nilainya hukumnya sunnah. Karena kejayaan kita di dalam sunnah, kejayaan kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada hak manusia, ya, kezaliman, apa tadi? Kalau bentuk benda, kembalikan. Kalau hutang, bayar. Atau minta keringanan. 1 juta minta bayar 500 minta. Atau minta seluruh total keikhlasan. Dan minta maaf. Nah, di antara 4 ini yang berat nomor 4. Dan nomor 4 ini diabaikan oleh manusia. Contoh, ibu atau salah seorang di antara kita punya hutang 1.000 rupiah. Berapa hutangnya, Bu? Bukan 1.000 dolar, bukan 1.000 ringgit, 1.000 perak. Belum bayar, belum minta keikhlasan, belum minta keringanan. Berangkatlah ke Mekah, sholat tawaf, dia sholat sunat tawaf. Lalu di Hijri Ismail dia berdoa, astagfirullahaladzim. Lalu ke Madinah, lalu dia ke Rogoh, antara mimbar dengan makam Nabi, ya,
Itu kan rodoh, tempat mustajab doa pun. Astagfirullahaladzim. Sejuta kali. Sayyidul Istighfar pun dilantunkan. Pulang ke Lampung ini lunas nggak utang? Lunas nggak Bu? Belum kan? Itu. Yang dahulu ibu misalnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pensiun bungku, sholatlah, menyesal di rumah, baru istighfar sekali, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah sudah jawab, ya ibadi ghafartu laka fala ubali. Wahai ibu yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, dosa kepada Allah, sudah aku ampuni dosa-dosamu, saya tidak peduli. Tidak ke Mekah ini ibu ini, nggak istighfarnya di Madinah, di rumah masing-masing. Dosa kepada Allah sekali istighfar selesai. Tetapi yang punya hutang 1.000 rupiah, istighfarnya nggak di Lampung, nggak tanggung-tanggung di Mekah dan di Madinah. Menangis astagfirullahaladzim. Sayyidul Istighfar pun tabur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mewek-mewek pulang di Lampung, lunas hutang 1.000 perak lunas? Belum. Sebelum kau bayar atau minta keringanan 500 perak, 500 maafkan. Enggak lah, tolong aja maafkan, anak masih kecil-kecil, biaya perlu pensiunanku kecil. Ya wis lah, selesai. Atau minta keikhlasan. Iya, itu nih kedas dengan manusia. Pernah menggunjing, ibu ini aneh ya, pakai baju nggak jilbab nggak matching, kok pakai beros di kayak bejenggot. Ay ngegunjing pula bisa. Astagfirullahaladzim. Belum kan? Sebelum minta maaf, tapi bilang jangan, kalau dosa manusia jangan pulkan. Misal maaf ya, kita pengajian pening kepala kita. Kenapa? Ibu sebelah nih keleknya bau menyan. Kan sudah ngegunjing kan? Astagfirullahaladzim. Belum. Sebelum ketemu ibu itu. Tapi cara minta maafnya, Bu, piye kabare api. Saya punya dosa dengan sampean, Bu. Dosa apa adalah, tolong maafkan saya, Bu ya. Ya wis, nah jangan bilang ketekmu bau. Nggak mau dia memaafkan. Nah, itu. Jangan, sebab apa? Menjaga harga diri, hukumnya wajib. Ya, contoh kedua, dosa kepada manusia. Saya dengan kameramen, itu siapa nama, lupa saya. Nama kameramen kita? Prere? Dan Rere. Prere pula. Rere. Misalnya saya dengan Mas Rere ronda ini malam di kampung ya, ngelih betoh, lapar, mau ketuk pintu bini jam 2 takut ngamuk, lapar, warung udah pada tutup di kampung kan, singkong Pak Haji. Itu singkong Pak Haji Sabil, misalnya ke Pak Haji Sabil punya kebun singkong, diam-diam kita cabut 2 batang, kita panggang makan. Setelah ada kajian doa, Mas Rere, ingatkan muda dulu kita waktu SMA, maling singkongnya Pak Ketua Bang Haji Sabil. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Belum. Kan syarat keempat, kalau dosa manusia harus kembalikan, bayar, minta keringanan atau minta keikhlasan. Kami berdua datang, sudah mutawatan nasuha kami berdua nih dengan kameramen tuh Bang Rere. Bang Rere ya? Iya. Assalamualaikum Pak Haji Sabil. Pak Ketua, waalaikumsalam. Begini Bang Sabil, kami dua ini punya sangkut paut muamalah. Apa adalah kami dua kan masih muda, Bang Haji Sabil kan wis tuwek.
Itu tolong terima dulu 100.000, karena kami dua sudah cari informasi ke pasar. Kalau borongan 2 batang singkong ini berapa? 50.000 katanya. Berarti 100 kan 2 batang. Dia 50 kumpulkan. Pokoknya ini ada uang 100.000 ini saya punya sangkut paut. Apa? Pokoknya Bang Sabin lupa lah, kami ingat, tolong terima lebih kurang. Maafkan. Dalam hati kami berdua, maling singkong. Apa maling singkong? Jangan bilang kami dari maling singkong. Ingat, menjaga harga diri hukumnya wajib. Bilang saya punya sangkut paut, Bang Haji Sabil, kami berdua, tolong terima ini lebih kurang, maafkan. Ya wis lah, terima. Pas kami keluar, kami cekikikan duit maling singkong. Ya, kenapa? Membuka aib orang lain, membuka aib sendiri hukumnya haram. Untuk itulah ibu-ibu tidak boleh curhat-curhat. Saya dulu mantan sinden loh, sekali tepuk gini 100.000, untuk apa buka aib? Aku penyanyi dangdut, kalau disawer uangnya ditaruhkan di kutang gini, untuk apa? Merendahkan diri hukumnya haram. Allah tidak suka. Ya, kata Allah, aku tutup aibmu, kenapa kau ceritakan? Dan menceritakan aib ini seperti meludah, tidak mungkin kita jilat kembali, sudah milik orang lain. Itu. Nah, kalau cerita yang baik-baik boleh. Papa, Qori'ah lo ini tingkat kabupaten, boleh yang baik-baik. Mamah ni jago silat lo, belajar dengan ayahanda, karena ayahku dulu pendekar, datukmu. Cerita yang baik-baik memberi motivasi anak. So mama aku adalah manusia yang hebat katanya, kan? Tapi yang aib cukup cerita kepada Allah di waktu sholat taubat, sholat tahajud, tapi ceritanya jangan kuat-kuat. Ya Allah, aku dulu melawan orang tua, maling roknya kawanku waktu di asrama dulu. Suami tidur, dengar pelan-pelan. Ya, ketika kita cerita tanpa cerita Allah memang sudah tahu, maha tahu, tapi dengan cerita Allah suka. Ya, nah syarat taubatan nasuha yang berat yang mana? Yang nomor 4, hak manusia. Kita lihat hadis Sahih Bukhari. Ya, man kana li akhihi indahu mazlamatun min malin wa irdin. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya segi harta atau kehormatan, menggunjing dia, memfitnahnya, memukulnya, falyatahallalhu liyauma, cepat halalkan, selesaikan sekarang di dunia, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tiba masanya kau tidak bawa dinar dan dirham, illal hasanatu wassayiatu, kecuali yang kau bawa hanya pahala dan dosa. Ibu-ibu kalau ruh berpisah dengan jasad, ibu-ibu tidak berguna lagi. Begitu juga bapak-bapak, kalau ruh sudah keluar dari jasad tidak ada guna lagi. Apa gunanya berpajak? Punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tak bisa bergerak, punya mulut semua lengkap tak bisa, kan tidak berguna. Karena barang nggak berguna diapain? Kalau barangnya nggak ada gunanya lagi, diapain? Dikeluarkan dari rumah, dibuang. Nggak etis membuang bapak saya ke pemakaman. Bahasanya dimakamkan. Gelang-gelang, kalung-kalung dicopot, kacamata dicopot, cincin, bros. Nggak ada mayit ini adalah orang kaya dikasih bros satu. Nggak ada. Kain kapannya warna putih polos, berarti menghadap Allah tidak perlu fashion dan model. Ini pernak-pernik renda, ada renda, ini seni dalam kehidupan boleh. Ibu warna pink, warna merah boleh, pakai beros silakan. Tapi jangan kebanyakan beros di sini, beros gelewer sampai ya, seni di kehidupan. Ada pakai kacamata, lalu pakai tali supaya nggak jatuh. Kan? Nah, nggak apa-apa, seni dalam kehidupan. Jika perlu ibu-ibu pakai anting di kayak orang India, nggak apa-apa, seni boleh. Itu ada yang tindih
antingnya 1 sampai 5. Ya, silahkan, seni dalam kehidupan. Tapi di kain kapan ini polos berarti menghadap Allah tidak perlu fashion dan model. Kain kapan tidak berkantung. 1 isyarah, 1 biji kuaci, 1 biji beras pun tidak dibawa. Selesaikan. Terlebih lagi termasuk harta warisan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Tapi harta warisan belum dibagi oleh anak tertua yang menguasai. Kalau dia belum kasihkan harta itu atau minta keikhlasan, maka dia akan bayar dengan pahala. Ibu-ibu nggak dapat ya? Nggak dapat kan? Ayah jujur. Nggak dapat. Kalau toh dapat sekedarnya, ya rumah panggung di kampung siapa yang menguasai? Anak toho, kiai, mamas tertua, kebun sawah pun dia. Ibu-ibu nanti panen pahala. Innal mazlumina humul muflihuna yaumal qiyamati. Orang-orang yang terzalimi termasuk ibu-ibu tadi yang harta warisan tidak dapat adalah mereka akan berjaya pada hari kiamat. Innal mazlumina humul muflihuna yaumal qiyamati. Terzalimi tidak apa-apa bu, nggak dapat daripada itu berantem tidak dapat, tapi mereka yang menguasai harta warisan akan bayar dengan pahala. Ya, bayar dengan pahala. Karena hubungan dengan manusia ini banyak diabaikan. Hutang belum bayar sampai mati, akhirnya nanti bayarnya dengan pahala. Belum kebayar maka dosa, yang punya uang dipindahkan, transfer pahala, transfer dosa. Pahala haji umroh habis untuk membayarkan hutang yang belum bayar, belum minta keringanan bentuk, belum minta keikhlasan. Tapi Pak Ustaz mau bayar hutang, Bu Hajah itu sudah mati, sudah meninggal dunia. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya katanya di rawa laut, ku cari-cari katanya sudah pindah ke Papua. Nggak tahu nomor HP, nggak tahu kemana rimbanya. Daripada aku mati belum bayar hutang habis nanti pahala, maka uang hutang 1 juta itu sedekahkan. Ya Allah, ini sedekah Ibu Hajah Aminah yang aku punya hutang belum bayar, dia sudah meninggal dan ahli warisnya saya tidak tahu. Atau ibu-ibu ada kadang-kadang sumbangan ya. Sumbangan apa bu? Kalau bapak-bapak kan kota awal Jumat, ibu-ibu ini apa? Kapan ibu-ibu nyumbang? Malam Jumat. Ada Jumat berkah. Hutang dengan Bu Hajah Aminah tadi berapa? 1 juta. Bu Hajah Aminahnya sudah meninggal. Ahli warisnya tadinya di rawa laut, tidak tahu, kata udah pindah ke Sulawesi atau Papua, tidak tahu penerimaannya. Pas Jumat berkah, ibu bayar 100.000. Ini sedekahnya Bu Hajah Aminah, tinggal 900.000. 10 kali Jumat berkah, lu bisa dikredit juga bu. Iya. Begitu juga ibu-ibu punya anak kaya raya, 2 tahun sekali umroh sekeluarga, 2 tahun umroh, bilang, nak mama nggak berangkat umroh, kalian aja nak ya, mama sama papa. Tapi uangnya sini kan, uangnya berapa? 35, 35, 70. Untuk apa? Menyelesaikan muamalah kepada manusia. Waktu kuliah dulu ada kawan mama pinjam 100 belum bayar. Mama masih ingat alamannya. Ya ampun, dia orang Surabaya, setelah kuliah mah enggak pernah ketemu. Aku diapakan? Mau kusedekahkan di masjid Adua. Kotak amal sedekahnya kawan ke Ibu Wati. Nah itu. Atau lebih parah untuk menceritakan apa lagi mah? Uang tiap belum aja. Dulu pernah makan gorengan 10 bayar 5. Tapi ibu kantin kan sudah meninggal, mama saya sudah umur 50-an. Kan mbah itu sudah meninggal. Ya, ahli waris saya tahu, mah nggak tahu. Pokoknya muku total selama SMA 3 tahun. Mau ku sedekahkan sekaligus atau dicicil. Jumat berkah ya Allah, ini 200.000.
sedekah mbah yang punya kantin atau ibu kantin. Kenapa? Saya pernah makan bakso lewat pulang itu saja. Makan gorengan 10 bayar 5, mengalir pahala. Kita total kira-kira kata Buya Yahya dikira-kira selama 3 tahun. Itulah kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu sekalian, ibu mau beli gelang kalung silakan, tapi utamakan bayar hutang. Mau diberangkat umroh, ibu kan sudah haji, sudah umroh 2 kali, mama nggak berangkat, nah uangnya tapi bawa ke sini aja uang umroh itu papa. Kenapa? Papamu kuliah dulu punya hutang dengan kawannya, belum bayar, emang orang masih hidup, mungkin dah meninggal nggak tahu, mau disedekahkan ke fakir miskin. Nah, tapi hutang papa dulu 5 juta, nah kan bisa dicicil 500.000 lagi, 500.000 10 kali ini sedekah, tapi sedekah yang punya uang lunas. Kan syarat taubat keempat apa tadi? Kembalikan, bayar, minta keringanan, minta keikhlasan, atau minta maaf. Yang pernah kita gunjing keleknya bau menyan tadi, jangan bilang maaf bu, jeng, saya minta maaf, aku banyak dosa. Kenapa? Aku pernah gunjingkan sampean, karena kesampean keleknya bau menyan. Marah dia, bukan maafkan. Bilang jeng, minta maaf. Kan hubungan manusia ya. Aku punya dosa manusia. Apa dosa? Adalah pasti punya dosa. Itu kan pengajian bersama, ke pasar bersama. Apa dosa? Adalah maafkan aja. Kasih tahu dulu, enggak maaf lah, tolonglah aja, ya wis lah dan tak maafin, selesai. Dalam hati kita kelek bau menyan. Kenapa nggak boleh cerita vulgar? Menjaga harga diri hukumnya wajib. Seperti itu. Paham bu? Syarat taubat sudah diiringi dengan sholat taubat. Nah ini yang akan kita bahas. Kalau yang sempurna bu, yang lengkap, bermula mandi taubat. Ya, bagaimana mandi taubat itu Pak Ustadz? Apakah perlu nari-nari gini? Enggak. Atau mandinya harus sambil nangis? Oh tidak. Seperti mandi biasa, tapi upayakan pakai basahan. Ya maaf ya, ini pelajaran. Kalau mandi mandi dalam keadaan telanjang mubah, dengan catatan di tempat tertutup sendiri, di kamar mandi, tapi di kolam renang jangan, di sungai, di laut jangan. Ya, apa bu? Hukum mandi telanjang ini dalam syariat Muslim mubah, boleh saja. Bahkan maaf masih dalam keadaan bogel, berwudu boleh nggak? Boleh, sebab menutup aurat itu syarat sah sholat, bukan syarat sah wudu. Mumpung sawar ngucur, belum pakai anduk, nggak apa-apa. Tapi upayakan kalau mandi taubat pakai sarung segini, mandi taubat ya, niat mandi taubat karena Allah dalam hati pertama. Setelah itu wudu, lalu sholat taubat 2 rakaat. Yang mau pakai usolli bagaimana? Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Sudah itu membaca iftitah, Allahu akbar kabira boleh, Allahumma ba'id baini boleh. Ya. Setelah doa iftitah baca apa bu? Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah baca surat apa saja boleh. Tetapi ada tetapi. Kalau mau jalur khusus baca ayat kursi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Judulnya saja bukan Allahu la ilaha illa wahyun qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum sampai wa wal aliyul azim. Setelah itu ruku subhana rabbiyal azim. Jika perlu lamakan, biasanya pakai 3.
kita buat 5 atau 7 atau 9 terserahlah. Ya, subhana rabbiyal azim biasanya kan kita 3 nih, buat dia 5. Yang ganjil ya, Be. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Setelah itu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibuat lagi 5 kali atau 7 kali atau 21 kali terserah. Duduk, rabbighfirli warhamni, lalu sujud lagi, lalu bangun ke rakaat yang kedua, baca apa? Al-Fatihah. Baca surat lagi. Kalau mau jalur khusus baca 4 kul. 4 kul. Waladhdallin amin. Kul. Baca apa ya? Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan? Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Falaq dan An-Nas. Rakaat keberapa? Kedua. Sebetulnya surat apa saja boleh. Namun anjuran guru saya jalur khususnya apa? Rakaat pertama ayatul kursi, rakaat keduanya 4 kul, tapi jangan disingkat ayat kursi. Allahu akbar. Pas kedua waladhdallin amin. Kul. Jalur ekspres, jalur instan. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah salam apain? Istighfar. Nah, ini kita bagi jimat. Ada 9 istighfar. Istighfarnya Abu Bakar ada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Istighfar tertua di muka bumi ini ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna. Istighfarnya Nabi Muhammad, Rabbighfirli wa tub alayya. Lalu tutup dengan Sayyidul istighfar, rajanya istighfar, kelabainya, mbahnya istighfar. Dahsyat, luar biasa. Sehingga ibu-ibu pas sudah salam dosa, tapi ingat kalau sudah sholat taubat, sudah istighfar, hutang tetap Jeng, utangmu 100.000 belum? Karena aku sudah sholat taubat. Itu kalau dosa kepada Allah. Apa tadi? Menyesal, berjanji nggak ulang lagi banyak beramal soleh. Itu kalau dosa manusia kepada dosa kepada Allah. Kalau dosa manusia ya itu tadi, bayar, kembalikan, minta keringanan, minta keikhlasan atau minta maaf. Kita bagi-bagi jimat, Bu. Ini boleh dibagi gratis. Ada yang bagi biar cepat, Bu. Ada yang bagi ke sana, ada yang di sini. Gratis, Bu. Ya dioper-oper, Bu. Nanti saya akan terangkan. Sebab ibu sekalian, kita udah tua ini, kalau cerita saja nggak mudah nggak ya. Harus ada pembantunya seperti ini. Dioper-oper, masih banyak. Pasti cukup insya Allah. Ini dari Quran hadis loh, Bu ya. Ini. Nah, alhamdulillah ini ada Arab Latinnya juga. Ada Arabnya, ada Latinnya ini. Dahsyat. Pegang satu-satu dulu, Bu. Cepat mau saya terangkan. Ya, dioper cepat kalau belum kebagian ke sini. Luar biasa, Bu. Sebab ini waktunya singkat ya, saya akan terangkan kapan sholat taubat. Nah, ini kita sudah dapat semua lembaran. Ya, jadi kita yang sudah lauluk ini kalau nggak ada catatan-catatan gini, ya lupa atau kelalen. Seperti itu. Kita sudah dapat semua? Siapa yang belum? Ya, kita lihat. Setelah salam tadi langsung. Tapi Pak Ustadz, saya nggak hafal. Doa, amalan dengan hafalan dengan bacaan sama saja. Pahalanya hanya bedanya kertasnya ketika hilang nggak bisa amalan. Untuk itu kalau bisa, karena ini mau dibaca terus, Bu, ibu-ibu dilaminating, bahasa kita dulu tuh dipres, paham Bu ya?
dipres, dilaminating. Kalau enggak nanti ditaruh di meja. Akhirnya datang cucu, kertas bagus. Akhirnya kata cucunya, akhirnya jadi kapal-kapalan sama cucu, hilang kertas. Pas habis sholat tobat, mana kertas? Karena ini mau dibaca, pulang nanti malaminating. Ini dari aslinya masih terang ya. Kita lihat nomor 1. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah mulai rontok nih dosa, sudah mulai rontok. Kalau bisa 33, tapi kalau nggak bisa ya sekali, ya Bu ya. Itu. Yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar nomor 2 ini hukumnya wajib. Ya, seandainya ibu tidak Rabbighfirli wali walidayya, walaupun ibu banyak sujud, banyak sedekah, masih terhitung anak durhaka. Karena kewajiban kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, mendoakan mereka dengan doa ampunan. Salah satu contohnya Rabbighfirli wali walidayya. Yang ketiga, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sebab orang tua didoakan, paman, nenek, suami kan dan maka nyebutnya tiap hari engkong, canggah, wareng, kan ribet apa bin. Maka langsung muslimin muslimat, dan doa kita kan diaminkan oleh malaikat untuk yang nomor 3. Yang nomor 4, nah ini keterangannya memang 70 kali Bu, tapi kalau nggak bisa ya sekali. Rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lam. Nah, fungsi yang nomor 4 ini, kita pernah melakukan dosa, kita lupa, nggak ingat sama sekali. Karena dulu masih gadis remaja dulu, tapi sudah balik kita, sudah dihitung pahala dosa kan, nggak ingat sama sekali. Nah, ini fungsinya. Ya Allah, ampuni aku dan kasihanilah aku terhadap dosa yang aku lupa, dan Allah tidak pernah akan lupa. Ini fungsi yang nomor 4. Nah, yang ke nomor 5, ini istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi kita tidak punya dosa. Taklim lil ummah ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, aku ini nggak punya dosa, masih juga istighfar 100 kali sehari semalam. Nah, yang nomor 5 ini supaya tobat kita diterima. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini istighfarnya siapa? Istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini istighfarnya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya enggak mau meninggalkan istighfar ini karena Nabi 4 mata mengajarkan kepada saya langsung. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini nomor 6, nomor 7 istighfarnya siapa tadi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu yang nomor 8, istighfar tertua di muka bumi ini, yakni istighfarnya moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu masuklah doa sholat taubat itu. Nah, ini nomor 9. Astaghfirullahalazim
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsi darra wala nafa wala mauta wala hayata wala nusura. Akan diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak pasir-pasir di pinggir pantai, walaupun sebanyak daun-daun yang menempel di pohon-pohon dunia. Ini yang nomor 9. Tutup dengan nomor 10, mbahnya, rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ibu sekalian, kita baca sama-sama ya dari awal ya, sekali-sekali aja. Mari. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 2, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor 3, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nomor 4, Rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lam. Nomor 5 dan 6, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini istighfar Nabi 6 tuh ya, nomor 5. Nomor 6 dan 7 istighfar Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Istighfar tertua di muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuk ke inti salat doa salat taubat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kita tutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah Bu, kalau ini kita lakukan insyaallah hidup kita berkah. Yumdidkum bi amwali wa banin, akan diberkahi harta dan anak-anak kita. Umur akan berkah, kesehatan itu akan berkah, akan diberi husnul khatimah. Luar biasa. Lalu sudah tahu cara sholat taubat, bermula mandi taubat, wudu sholat, setelah salam bacain. Kapan sih sholat taubat itu? Nah, yang saya ketahui 3 waktu. Ya, 3 waktu. Pertama, tidak mengenal waktu, kapan saja. Misal, ibu-ibu ada salah paham dengan suami, bantah-bantahan. Sudah dingin, ya aku minta maaf. Ya, aku juga minta maaf, kata suami. Lalu wudu, diam-diam sholat taubat. Jadi tidak mengenal waktu, tidak terikat waktu, kapan saja. Pertama, ya. Yang kedua, harian.
upayakan sebelum tidur sholat taubat. Tapi Pak Ustadz panjang nian, aku ngantuk. Ya bacalah 1 dengan 10, oke. Walaupun belum semua. Belum 33, belum 70, belum 100. Ini kan angka dari Nabi. Baca sekali lewat saja. Tapi aku bacanya pelan Ustadz. Rabbighfir ya 1 dengan 3 dulu, dicicil-cicil dengan, bukan Tupperware aja yang kredit motor aja, dengan Allah bisa kredit juga kok Bu. Atau nomor 10 dulu ya Bu ya, itu. Nah upayakan sebelum tidur sholat taubat. Kenapa? Kadang-kadang pas dibangunan mah sholat subuh lah sudah mati. Berarti kita sudah mengakhiri hidup kita dengan sholat taubat. Nah ini maksudnya. Aslinya Bu, sudah nguap-nguap, wudu, sholat taubat, baru tidur. Itu asli. Tapi mau istiqomah berat, nguap, depan TV. Tadinya kita nonton TV, sekarang TV nonton kita. Sudah. Datang anak gadis, mah, pindah udah jam 11 ke kamar, nyambuk katanya. Sudah mau tuh. Maka untuk istiqomah gampang Bu, kata guru saya. Ibu kan sholat isya, sudah salam wirid zikir kan ba'diyah isya. Jangan buka mukena dulu, langsung sholat taubat. Nah, walaupun tidurnya jam 10, jam 11. Nah itu bisa istiqomah. Jadi nanti malam ibu kan sholat isya nih, habis wirid zikir doa kan ba'diyah isya, langsung apa? Langsung witir boleh, langsung sholat taubat. Tapi Pak Ustadz saya sholat taubatnya pas tahajud. Ya kalau bangun tahajud, kalau mati jadi sebelum tidur sholat taubat. Untuk istiqomah apa tadi Bu? Sholat isya, ba'da isya, mau witir mau apa, langsung sholat taubat. Walaupun tidurnya jam 10, jam 11, jam 2 nggak apa-apa. Tapi mengakhiri malam dengan sholat taubat di kedua. Yang ketiga nih, mingguan. Hari Jumat, antara Jumat dengan Asar. Ibu kalau hari Jumat ada kegiatan nggak lepas zuhur, lepas Jumat? Ada? Nggak ada? Ada pengajian? Kalau ada pengajian ya masuk sini sholat taubat. Memang waktunya antara Jumat dengan Asar di situ mingguan. Di dalam kitab Khazinatul Asrar. Nah yang harus kita pegang Bu, jangan tidur sebelum sholat taubat. Tapi Pak Ustadz ini lama nih ada 10, baca 1 saja dulu. Tapi enggak, ini kena nomor 2 wajib. 2 dengan 1. Nomor 2 yang wajib kan? 2 dengan 7, 2 dengan 10, 2 yang Rabbighfirli wali walidayya tadi. Ya, 2 dengan 1 sudah. 2 dengan 7 boleh, 2 dengan 9 boleh, atau baca sekali lewat saja. Untuk itu Bu, pulang ini nanti tolong laminating. Soal dipegang-pegang nanti lecek. Kalau ketemu saya boleh minta lagi di laminating. Ya, Ibu sekalian itu. Kalau boleh fotokopi lagi, ini kan masih terang. 1 laminating, Papa hadiah dari Mama. Supaya kita 1 atap di rumah, 1 atap boleh di surga. Itu wujud sayang sama suami, ya Bu ya. Itu. Apalagi besok suami ulang tahun, selain hadiah sepatu, baju, hadiah sayyidul istighfar. Allah. Tapi kalau ibu kreatif mungkin dibuat warna, terserah lah Bu ya. Apa diperbesar lagi ya Bu ya. Ya, paham ini Ibu sekalian? Jadi kapan waktu sholat taubat? Pertama tidak mengenal waktu. Setelah melakukan dosa langsung sholat. Yang kedua sebelum tidur harian, sebelum tidur malam sholat isya, ba'diyah isya langsung sholat taubat. Jangan buka mukena. Kalau ibu mau ngambil asli mau tidur jam 11. Udah nguap-nguap wudu, sholat taubat dulu. Nampaknya berat Bu. Mau istiqomahnya. Jadi gampang kategori istiqomahnya. Isya, ba'diyah isya langsung sholat taubat.
Lalu yang sepekan sekali setiap hari Jumat antara Jumat dengan Asar. Paham sekalian? Nah, itulah yang saya ketahui di 3 waktu itulah sholat taubat. Insyaallah. Mandi taubatnya dari mana Pak Ustaz? Memang dari Nabi. Dalam kitab Majmu'ul Rabi itu ada hadisnya sahih. Ya Bu ya, mandi taubat. Tapi kalau mau sholat taubat tengah malam, kan sudah sholat Isya, pada Isya sholat taubat kan. Setelah tahajud pengen ngulang lagi sholat taubat. Kata Pak Ustaz, boleh kapan saja. Kata Pak Ustaz, mandi dulu. Loh, kalau dingin jangan dipaksakan. Nanti waktu sholat taubat, Allah Akbar, akhirnya caci maki saya, Ustaz apa ini? Jadi dengan mandi juga boleh, nggak mandi juga boleh. Kan mandi taubat hukumnya apa sunnah lah, pakai lengkap. Tapi misal habis dari pasar mau sholat taubat lah, berarti ibu kan habis pasar kan mandi dulu, sekalian mandi taubat lalu sholat taubat. Begitu. Jangan kata Ustaz mandi taubat akhirnya mandi tengah malam, hujan pula, pemanas air nggak hidup, akhirnya sholat ya itu sekalian ya. Sudah dapat semua fotokopi? Ada yang dapat belum? Sudah semua ya? Ya. Boleh tanya, silakan. Oh, minta lagi boleh. Sabar ya, yang hadir kasihkan, gratis kok. Ya, saya sudah menyiapkan 200, aku kira penuh aduan. Ya, tapi dahulu waktu kajian bapak-bapak kan saya subuh ahad pertama dan kedua ya, ahad pertama dan kelima. Sudah pernah berulang-ulang ku bagikan ya Allah. Seandainya ibu taubatnya diterima, saya kecipratan pahalamu ya Allah. Saya yang banyak dosa ini, mudah-mudahan tidak tahu 1 lembar ini makbul di sisi Allah, saya mendapatkan ampunan. Seperti itu ya, karena ini adalah tuntunan dari manusia yang sangat kita sayangi, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu tebar-tebarkan fotokopi, kasih ke saudara-saudara ya, kan gampang. Salat taubat setelah Fatihah kan sebetulnya intinya baca surat apa saja boleh, tapi kalau mau jalur khusus kata guru saya, rakaat pertamanya baca ayatul kursi, rakaat keduanya 4 kun ya, seperti itu ya. Itu setelah itu salam apa ya, pegang saja, baca saja. Itu baca-baca lama-lama hafal. Seandainya hafal-hafal juga, saya apa tadi, amalan ngebaca dengan hafalan sama saja. Hanya bedanya kalau sarah narok dibuat kapal sama cucung, terbanglah ilmunya. Ada yang tanya Bu? Cukup ya? Ada tanya? Paham ya? Syarat taubat tempat, cara sholat taubat, apa amalannya, waktunya sudah detil saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Allah, kami menengadah tangan di masjid ad-doa ini. Tangan yang menengadah, tangan yang banyak melakukan maksiat dan dosa. Mulut yang berdoa pun banyak melakukan maksiat dan dosa. Badan kami yang berdiri dari sini di masjid ini, dari ujung rambut ke ujung kaki melakukan maksiat dan dosa. Tapi kami yakin, saya yakinnya Engkau Ghafur, Engkau Ghaffar, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wabil khusus ya Allah, ampunilah dosa dua manusia yang tidak ada gantinya kemanapun kami mencarinya di muka bumi ini.
ayah dan ibu kami. Seandainya mereka masih hidup, keduanya atau salah satu, jaga kesehatan di usia senjanya, jadikan dia ahli ibadah dan ahli taubat. Beri kesempatan kami untuk berbuat baik, berbakti, menjadi anak yang soleh di hadapan keduanya. Seandainya kedua orang tua kami atau salah satu sudah meninggal, ya Allah ampunkan dosanya, bebaskan mereka dari fitnah dan azab kubur, jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Walaupun kami gendong 7 kali tawaf dan sa'i, ternyata ya Allah setetes air susu ibu takkan terbalas, satu lelah letih keringan ayah yang mengalir takkan terbalas, satu sepakan di perut ibu takkan terbalas, satu sendi lelah letih ayah mencari nafkah takkan terbalas. Hanya hanya Engkau yang mampu membalasnya. Untuk itu ya Allah ampunilah dosa mereka. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon bimbing kami, tuntun kami di sisa-sisa umur kami yang kami tidak tahu berapa sisanya. Ya Allah beri taufik dan hidayah kami senantiasa istighfar bertaubat kepada Engkau dengan taubatan nasuha. Kami ya Allah rindu akan ridhamu dengan surgamu, kami takut akan murkamu dengan nerakamu. Dan kami juga ingin ya Allah memandang wajah kekasih kami di padang mahsyar. Untuk itu ya Allah naungi kami dengan naungan taubatan nasuha dalam kehidupan kami sebelum kematian kami tiba. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekhilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.